got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen portofolio. Nah, manajemen portofolio itu apa sih? Itu yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari portofolio. Nah, portofolio ini yang dimaksud adalah kumpulan dari berbagai aset baik finansial seperti saham, obligasi, mata uang, reksadana, kas maupun aset tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan emas. Nah, kenapa ada manajemen portofolio? Sesuai dengan namanya manajemen portofolio. Nah, manajemen ini adalah mengatur berbagai hal dari aset-aset kita ini agar sesuai dengan terkendali dan juga mengurangi resiko-resiko yang ada. Atau lebih terperinci yaitu proses pengelolaan aset-aset keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau seseorang. Nah, tugas dari manajemen portofolio tidak hanya mengelola secara general, tapi juga nantinya manajemen portofolio itu bisa mengatur secara terperinci juga mengenai resiko dari aset-aset yang kita punya, yaitu dari aset saham, obligasi, ataupun aset-aset yang kita miliki ketika kita beli rumah, beli tanah, itu jangka panjangnya itu bagaimana. Nah, dengan manajemen portofolio ini nanti kita akan tahu cara mengatur aset-aset yang kita punya agar investasi kita itu bisa lancar ke depannya dan juga bisa mengelola dengan baik dan mengurangi resiko-resiko yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya ada manfaat dan tujuan dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Tujuan dari manajemen portofolio yaitu yang utama untuk mendatangkan keuntungan bagi investor atau pemilik dana dan meminimalkan risiko kerugian yang mungkin mereka hadapi nantinya. Selain dari tujuan manajemen portofolio, yaitu selanjutnya ada manfaat dari manajemen portofolio. Di antaranya yang pertama itu membantu mencapai tujuan keuangan. Tentunya investasi yang kamu lakukan memiliki sebuah tujuan, entah itu untuk liburan, dana pensiun, uang sekolah anak, atau yang lainnya. Mencatat semua aset yang kamu miliki secara manual pasti merepotkan. Tetapi tidak lagi dengan portofolio investasi yang bisa dilihat kapan saja melalui smartphone. Pada akhirnya, kamu jadi bisa memperhitungkan apakah aset yang ada sekarang bisa tercapai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak. Nah, yang kedua yaitu memaksimalkan hasil investasi. Melalui manajemen portofolio yang baik, penanaman modal jadi bisa dilakukan dengan maksimal. Kamu bisa memperhatikan dengan seksama aset apa saja yang naik dan berusaha. Dari sini, kamu juga bisa menanamkan jumlah aset yang sedang mengalami kenaikan, sehingga pengembalian yang diinginkan benar-benar dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu ada meminimalkan risiko investasi. Manajemen portofolio yang baik akan berdampak pada risiko yang berhasil diminimalkan. Seperti yang diketahui bahwa investasi akan selalu memiliki risiko yang harus dihadapi. Namun risiko tersebut bisa diminimalkan dengan strategi penanganan yang tepat. Melalui manajemen portofolio ini, setiap investor jadi bisa bergerak cepat ketika melihat adanya suatu masalah, baik masalah internal atau eksternal. Investor dapat dengan sigap merespon agar nilai yang diinvestasikan tidak turun terlalu jauh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada membantu mengukur kinerja portofolio secara periodik. Manajemen portofolio bermanfaat untuk dapat mengetahui keadaan aset yang diinvestasikan. Biasanya investor bisa mengukurnya dengan menggunakan perhitungan seperti rasio, indeks pasar, standar deviasi, dan alat bantu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen portofolio. Bahwasanya jenis-jenis manajemen portofolio di sini ada ada 4 jenis. Yang pertama yaitu manajemen portofolio aktif, dan yang kedua manajemen portofolio diskresi, dan yang keempat yaitu manajemen portofolio pasif di sini, dan yang ketiga yaitu non deskripsi dan huruf manajemen yang dilaksanakan untuk manajemen. Yang pertama, apa itu manajemen portofolio aktif? Di situ adalah
salah satu taktik manajemen portofolio yang biasanya melibatkan aktivitas jual beli. Jadi di situ fokusnya pada aktivitas-aktivitas penjualan barang atau jual belinya tersendiri. Sedangkan manajemen portofolio diskresi di sini adalah salah satu bentuk manajemen portofolio ketika investor sebagai pemilik dana memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada perusahaan. Jadi di situ hanya sesuai dengan perjanjian yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu manajemen pasif. Di situ manajemen pasif yaitu adalah sering disebut dengan manajemen reaksi dana indeks. Tujuan dan manajemen portofolio pasif adalah untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sangat indeks dengan tertentu yang dikecualikan. Dan di situ yang terakhir yaitu manajemen diskresi. Di situ adalah fungsinya ada manajer investasi memberikan saran kepada kliennya. Namun di dalam hal itu walaupun memberikan saran, keputusan tetap berada di dalam atau keputusan tetap pada investornya, bukan manajer sendiri, akan tapi hanya memberikan saran sendiri. Mungkin coba itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novar Adliansyah dari kelompok 13 ingin melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu langkah proses manajemen portofolio. Adapun yang pertama ada perencanaan, kemudian ada eksekusi, dan kemudian ada feedback. Adapun yang pertama yaitu perencanaan, proses ini meliputi identifikasi tujuan dan tantangan, memperhitungkan risiko dan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi untuk menekan risiko kerugian, dan penyusunan strategi alokasi aset yang tepat. Kemudian ada eksekusi. Dalam tahapan eksekusi, ada dua keputusan penting yang harus dibuat, yaitu yang pertama pemilihan portofolio, yang kedua ada implementasi portofolio. Kemudian ada feedback, yang mana tahapan saat manajer portofolio atau investor harus mengamati dan mengevaluasi paparan risiko terhadap portofolio untuk memastikan tujuan investasi dapat tercapai. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor strategi manajemen portofolio. Nah, di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu karakter para investor, di mana para investor itu dia mempertimbangkan segala hal sebelum berinvestasi pada perusahaan tersebut. Jadi kita harus memberikan pengetahuan yang luas terhadap tentang perusahaan kita terhadap calon investor tersebut. Nah, yang kedua jangka waktu portofolio. Nah, jangka waktu portofolio ini relatif lama. Nah, yang ketiga yaitu mengenai hasil yang diharapkan. Nah, di sini kebanyakan teori portofolio itu dikembangkan pada jenis sekuritas seperti obligasi dan juga saham, sementara untuk barang modal atau aset berjangka panjang, hal itu tidak dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tingkat resikonya yang akan dihadapi. Di sini resiko merupakan kemungkinan penyimpangan negatif dari kas yang akan diterima. Nah, kerugian ini dapat ditekankan seminimum mungkin jika investor terlebih dahulu melakukan analisis yang tepat dan mempertimbangkan semuanya dengan matang seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama menetapkan tujuan sebelum melakukan investasi dalam bentuk portofolio, yang kedua melakukan pencarian dan pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif yang dapat mempengaruhi investasi secara langsung. Nah, yang ketiga menganalisis data dengan cermat, data yang dapat didapat. Yang terakhir memprediksi tingkat hasil dan juga tingkat resiko yang dihadapi dengan rumus statistik yang telah tersedia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hikmatullah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan manajemen portofolio. Yang pertama yaitu manajemen aktif. Manajemen aktif yaitu yang menyatakan bahwa periode pengelolaan investasi sifatnya temporer. Yang kedua yaitu manajemen pasif, yang mengasumsikan bahwa dalam pengelolaan pasar sangat efisien dan manajemen investasi tidak akan dapat berhasil apabila hanya menggunakan pendekatan kondisi perekonomian secara agregat dalam memilih sebuah investasi sekuritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.